Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Kitabul Arba'in fi Madhabis Salaf, kitab 40 hadis tentang madhab salaf karya Syekh Dr. Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan hadis yang judulnya Al-Ma'asi Tanqusul Imana wa Raddu 'alal Murji'ah. Maksiat itu bisa mengurangi keimanan dan bantahan terhadap sekte Murji'ah. Maksiat bisa mengurangi iman, menyebabkan iman kita jadi turun, naik berkurang ya, bertambah dan berkurang. Maksiat bisa menyebabkan iman kita berkurang dan bantahan terhadap sekte Murji'ah. Kenapa disebutkan sekte Murji'ah? Karena sekte Murji'ah meyakini iman tidak bertambah dan berkurang, tapi selalu satu keadaan di setiap zaman, setiap masa, setiap waktu. Jadi nggak ada perubahan, nggak ada seorang lagi bulan Ramadan iman seorang naik, nggak ada bagi mereka. Ketika lagi maksiat imannya turun, nggak ada. Jadi kalau menurut Murji'ah semua iman kita, status iman kita di setiap zaman, setiap orang sama. Tidak ada perbedaan antara imannya Abu Bakar dengan imannya Iblis. Tidak ada perbedaan antara imannya Fir'aun dengan imannya Umar bin Khattab. Nah, ini menurut Murji'ah, dan tentu saja ini keyakinan yang sesat dan menyimpang, karena banyak ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang ya. Dan itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini tentang Murji'ah. Nah, sekarang judulnya yang disebutkan oleh Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi, Itsbatul Qadar wa Raddu 'ala man ankarah. Penetapan tentang takdir dan bantahan terhadap orang yang mengingkarinya. Penetapan adanya takdir dan bantahan terhadap orang yang mengingkarinya. Kalau orang yang mengingkarinya, di sini Syekh menyebutkan pada hadis sebelumnya bantahan terhadap sekte Murji'ah. Ya, sekarang Syekh menyebutkan bantahan terhadap orang yang mengingkari takdir. Ini namanya Qadariyah. Jadi ini masih menyambung Bapak ya, masalah sekte-sekte ini masih bersambung nih. Jadi sekarang pembahasan tentang takdir. Nanti akan disebutkan sekte yang menetapkan takdir tapi meniadakan kehendak sama sekali pada manusia. Itu namanya Jabariyah. Nah, yang sekarang ini dibahas tentang penetapan takdir. Jadi kata Syekh sini, penetapan adanya takdir dan bantahan terhadap orang yang mengingkarinya. Sekte yang mengingkarinya itu sekte Qadariyah. Nanti akan disebutkan setelah ini hadis yang secara khusus mencela Qadariyah ya. Ya, ini judulnya, penetapan adanya takdir dan bantahan terhadap orang yang mengingkarinya. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yab'athu Allahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimat wa yuqalu lahu uktub 'amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'id. Thumma yanfakhu fihi ruh fa inna ar-rajula minkum la ya'mal hatta ma yakuna bainahu wa bainal jannati illa dira' fayasbiqu 'alaihi kitabuhu fay'amalu bi 'amali ahli an-nar wa ya'malu hatta ma yakuna bainahu wa bainan nar illa dira'un fayasbiqu 'alal kitab fay'amalu bi 'amali ahlil jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami, dan dia adalah sosok yang benar dan dibenarkan. Beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya pada perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, cairan mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian selama itu juga dalam bentuk segumpal darah. Selama 40 hari juga dalam bentuk segumpal darah. Kemudian selama itu juga, selama 40 hari juga dalam bentuk segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat. Dia diperintahkan dengan 4 keputusan, 4 kalimat, 4 urusan. Dikatakan kepadanya, catatlah amalannya, rezekinya, ajalnya, dan bahagia, celaka atau bahagiakah ia. Tulislah amalannya, rezekinya, ajalnya, dan celaka atau bahagiakah ia nanti. Kemudian ditiupkanlah roh ketika itu. Lalu kata Nabi, sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal hingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta. Lalu telah ia didahului oleh catatan takdirnya sehingga akhirnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Jarak antara surga tinggal sehasta, tapi sudah berlalu berlaku pada dirinya catatan takdirnya bahwa dia akan melakukan amalan ahli neraka. Dan ada juga yang beramal hingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta, lalu didahului oleh catatan takdir, telah berlalu atasnya catatan takdir sehingga akhirnya dia pun melakukan amalan ahli surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang agung Bapak ya, hadis yang sangat indah ya. Ini mengajarkan kepada kita untuk benar-benar takut dan benar-benar beriman kepada takdir Allah. Ya, kita bahas hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini sahabat Nabi yang sangat terkenal, ahli qiraat, termasuk sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam ya di Mekah. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah sosok yang benar dan dibenarkan. Jadi di sini Abdullah bin Mas'ud ingin menyampaikan hadis, tapi ngasih pendahuluan dulu bahwa yang menyampaikan hadis ini adalah sosok yang benar dan dibenarkan. Benar maksudnya perkataannya benar. Dibenarkan maksudnya apa? Orang-orangnya oh ini sosok yang benar. Nah gitu maksudnya. Sosok yang benar tanpa pengakuan orang beliau sudah benar. Plus beliau pun dibenarkan. Kenapa? Iya, percaya dan dipercaya bisa juga kayak gitu. Benar dan dibenarkan. Nah ini, jadi Abdullah bin Mas'ud ini menyampaikan hadis Nabi tapi ngasih mukadimah. Lalu kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Di sini artinya Nabi ingin menjelaskan proses pembentukan manusia. Siapapun itu pasti melewati masa-masa seperti ini. Nah, pertama kata Nabi, dia dikumpulkan di perut ibunya dalam bentuk nutfah, cairan mani selama 40 hari. Jadi 40 hari itu cuma mani saja. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian selama itu juga dalam bentuk segumpal daging, segumpal darah, segumpal darah. Jadi artinya setelah 40 hari dalam bentuk nutfah, cairan mani, 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal darah. Jadi udah berapa? 80 hari ya.
Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian selama itu juga dalam bentuk segumpal daging. Jadi 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal daging. 40 hari pertama dalam bentuk cairan mani, 40 hari kedua 40 hari kedua dalam bentuk segumpal darah, 40 hari ketiga dalam bentuk segumpal daging. Berarti udah berapa bulan? 20 hari. Berarti berapa bulan? Hah? Berapa? 4 bulan kan? 4 bulan. Tsumma yab'atsullahu malakan. Nah, setelah 4 bulan diutuslah malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat ini diperintahkan dengan 4 urusan, dengan 4 perintah. Wa yuqalu lahu, dikatakan padanya, apa saja 4 perintah ini? Uktub amalah, tulis amalannya. Jadi setelah 4 bulan nih diutus malaikat ke si janin ini yang sudah ditiupkan roh nih. Setelah ditiupkan roh, belum nanti selama 4 bulan ini malaikat datang, lalu Allah perintahkan untuk mencatat 4 perkara. Pertama, amalannya. Artinya apa? Dia nanti amalannya amalan orang baik atau amalan orang jahat. Dia nanti akan melakukan amalan penghuni surga atau amalan penghuni neraka. Udah dicatat itu. Setelah itu diuktub rizqahu, rezekinya. Nanti dia termasuk orang dilapangkan rezeki atau orang disempitkan rezekinya. Sudah ditentukan. Kapan itu? Nah, 4 bulan setelah janin berkembang di perut ibunya. Lihat tuh. Ini menunjukkan udah ada takdir. Jadi kita nggak bisa mengubah takdir kita. Kalau berarti nggak berusaha, lain lagi, tetap berusaha. Tapi ketahuilah apapun usaha kita, semuanya sudah. Artinya di sini mendorong kita untuk selalu bergantung pada Allah, tidak menggantungkan diri menyandarkan pada kekuatan kita, kecerdasan kita dan semacamnya. Nah, jadi ketika sudah 120 hari, Allah menyuruh malaikat untuk berkata dengan berkata, uktub amalah, catat perbuatannya, amalannya seperti apa dia. Wa rizqahu, rezekinya seperti apa. Wa ajalah, dan ajalnya. Artinya kapan dia meninggal dan di mana tempat meninggal itu sudah ditentukan. Ya. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan juga ditentukan, catatlah dia ini nanti sengsara atau bahagia. Sudah ditentukan. Ya, ini mendorong kita untuk beriman kepada takdir. Jadi ini 4 perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat untuk dicatat. Pertama, tulis amalannya, nanti amalnya seperti apa. Lalu kedua, rezekinya lapang atau sempit nanti, atau ajalnya, dan ajalnya. Dia meninggal kapan dan di mana. Dan yang keempat, dia nanti akan sengsara atau bahagia. 4 ini sudah ditentukan. Tsumma yanfakhu fihi ruh. Setelah itu ditiupkanlah roh. Berarti sudah jadi makhluk hidup. Ya. Jelas apa ya? Ini udah 4 bulan ini sudah dianggap makhluk hidup. Lalu kata Nabi, fa inna rajula minkum la ya'mal hatta ma yakuna bainahu wa bainal jannah illa dhira'. Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal, benar-benar beramal sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal 1 hasta. Artinya amalan apa yang dia lakukan? Amal soleh, amalan ahli surga. Dia beramal, beribadah sampai jarak antara dia dengan surga cuma 1 hasta. Ini 1 hasta. Artinya sudah dekat. Fayasbiqu alaihi kitabu, tapi sudah berlalu atas dirinya catatan takdir. Dia pengen masuk surga, istilahnya jaraknya ke surga tinggal 1 hasta, tapi sudah ada catatan takdir sebelumnya bahwa dia akan masuk neraka. Fayamalu bi amali ahlin nar. Akhirnya ketika jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta, ternyata dia melakukan amalan ahli neraka. Dia bermaksiat, berdosa, sehingga akhirnya tidak jadi. Nah ini, ya, berarti sudah ada takdir. Ya, ini yang perlu kita ketahui dan kita yakini supaya kita takut, tidak merasa aman. Ya. Lalu berikutnya kata Nabi, dan ada di antara kalian yang beramal
beramal dan beramal sampai jarak antara dirinya dengan neraka tinggal 1 hasta. Berarti amalan apa yang dia lakukan? Amalan ahli neraka, maksiat, dosa, pokoknya semua dosa dia lakukan. Sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal segini, sedikit sekali. Ada tinggal selangkah, udah masuk neraka. Nah, fayasbiqu alaihi kitabu, tapi berlalu pada dirinya catatan takdirnya. Artinya apa? Sudah ada takdir, catatan takdir bahwa dia akan melakukan amalan ahli surga. Padahal jaraknya dengan neraka tinggal segini gitu loh. Fayamalu bi'amali ahli jannah. Akhirnya dia pun melakukan amalan ahli surga. Padahal jaraknya dengan neraka tinggal 1 hasta. Jelas ya ini ya. Soal maknanya jelas. Artinya sekali lagi di sini kita ditanamkan untuk beriman kepada takdir. Segala sesuatu sudah Allah tentukan. Ya, maka jangan kita menentang keputusan Allah. Dan ini juga mendorong kita untuk beribadah pada Allah. Karena kita tidak tahu takdir kita bagaimana, maka kita berserah diri kepada Allah, memohon ampunan, pertolongan pada Allah supaya bisa masuk surga. Karena bayangkan, tinggal ada orang yang jarak dengan surga tinggal 1 hasta, nggak jadi masuk surga, malah masuk neraka. Dan ada orang yang masuk neraka tinggal 1 hasta, ternyata masuk surga. Ini menunjukkan juga amalan seorang, nasib seorang ditentukan di akhir hayat, bukan di awal hidup kita, Bapak. Di akhir hidup kita baru ketahuan, oh ini orang baik, ini ke surga. Adapun di awal-awal nggak bisa. Ya, makanya lebih baik jadi orang soleh di akhir hidup daripada menjadi orang yang oleh orang yang rusak di akhir hidup kita. Makanya ada ungkapan lebih baik jadi mantan preman daripada mantan ustad. Pernah dengar istilah gitu? Kalau mantan ustad nanti sekarang waduh, jadi apa nih? Tapi kalau mantan preman ya ada kemungkinan menjadi orang baik kan. Nah itu Bapak ya. Jadi yang menjadi patokan akhir hidup kita, bukan awal hidup kita. Ini yang perlu kita waspadai. Nah itulah makna hadis tadi. Nah dari hadis tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, faedah pertama yang bisa kita petik dari hadis tadi menjelaskan tentang fase pembentukan manusia. Ya, hadis tadi dengan jelas menunjukkan fase pembentukan manusia. Inilah kita yakini. Karena kata Ibnu Mas'ud, Nabi itu sosok yang as-shadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Kalau Nabi sudah mengatakan demikian, kita yakini benar. Nggak perlu kita penelitian ilmiah, nggak perlu. Nabi sudah berkata ini, kita yakini. Terus bagaimana kalau penelitian ilmiah menyatakan begini-begini? Kalau memang penelitian ilmiah itu benar-benar ilmiah, nggak mungkin bertentangan dengan wahyu. Nah, kalau misalnya tanpa bertentangan, berarti ada 2 kemungkinan. Penelitian ilmiahnya salah, atau hadisnya salah. Nah, kalau misalkan hadisnya lemah, ya nggak masalah, kita tinggalkan. Tapi kalau hadisnya sahih, nggak mungkin kita salahkan ya. Nah ini ya, ini faedah pertama. Hadis tadi menerangkan tentang fase pembentukan manusia. Pertamanya berupa nutfah, cairan manis selama 40 hari, lalu 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal darah, lalu 40 hari berikutnya segumpal daging ya. Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga, anjuran. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berdoa kepada Allah agar ditetapkan di atas agama dan ketaatan kepadanya. Hadis ini, dalam hadis terdapat anjuran untuk berdoa kepada Allah agar ditetapkan di atas agamanya, istiqomah di atas agamanya, dan selalu menaatinya. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Ya, maka kita harus berdoa. Karena tadi disebutkan dalam hadis ada orang yang melakukan amalan ahli surga, ibadah, beramal. Jarak antara dia dengan surga tinggal segini. Tapi ternyata dia melakukan amalan ahli neraka. Sehingga akhirnya surga yang tinggal selangkah lagi nggak jadi dia masuki, malah masuk neraka. Nah ini ya, maka ini merupakan dorongan bagi kita untuk berdoa kepada Allah, dikuatkan atau dikokohkan dalam Islam, dikokohkan dalam ketaatan kepada Allah.
Makanya di antara doa Nabi yang disebutkan oleh para istri beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah aku di atas agama. Dalam riwayat lain disebutkan wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, membolak-balikan hati, palingkanlah aku untuk menaatimu. Palingkanlah hatiku untuk menaatimu. Nah ini ya, kalau Nabi saja minta keteguhan dari Allah, apalagi kita seharusnya. Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini juga, hendaknya kita berlindung pada Allah dari su'ul khotimah, akhir hidup yang buruk. Ya, karena tadi disebutkan hadis ada seorang melakukan amalan ahli surga terus sepanjang hidupnya begitu, tapi jarak sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal satu hasta, ternyata di akhir hidupnya melakukan amalan ahli neraka, sehingga akhirnya nggak jadi masuk surga, yang tinggal selangkah. Nah ini menunjukkan kita harus berlindung pada Allah dari su'ul khotimah, karena bisa jadi ada orang kita melihat seolah-olah sepanjang hidupnya dia benar-benar ahli surga, tapi di akhir hidupnya dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Nah ini banyak ya, maka kita harus waspada, lalu berdoa. Hendaknya kita meminta kepada Allah husnul khotimah, mati yang baik. Mati yang baik itu bukan nggak mesti mati dalam keadaan sujud, Bapak-bapak. Karena sebagian orang membatasi, mati yang baik mati ketika sujud, mati ketika baca Quran. Kita katakan betul itu mati yang baik, tapi bukan itu saja mati yang baik. Jelas ya? Mati yang baik artinya mati dalam keadaan kita tidak bermaksiat kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat. Itu mati yang baik. Walaupun kita dalam keadaan tidur. Jelas Bapak ya? Kalau ada orang misalnya nggak melakukan syirik, bid'ah, maksiat, lalu dia tidur, udah meninggal, mati baik apa buruk? Baik. Jadi nggak mesti mati yang baik dalam keadaan sujud, ruku. Nah itu keliru ya. Kalau membatasi itu saja keliru ya. Tapi kalau dikatakan itu salah satu tanda mati yang baik, betul tidak? Betul. Tapi kalau dibatasi itu saja mati yang baik, tidak ya. Ini perlu kita luruskan, karena banyak orang membatasi mati yang baik itu cuma gitu, mati dalam keadaan sedang ibadah. Kalau sedang misalkan lagi tidur, dianggap bukan mati yang baik. Atau mati sedang bekerja, dianggap bukan mati yang baik. Padahal bekerja mencari nafkah adalah ibadah, apa ya? Jadi yang dibatasi ibadah itu cuma di dalam surau, masjid, langgar. Ibadah itu segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi. Ya, ini definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Nah itu faedah ketiga. Lalu faedah keempat yang bisa kita petik dari hadis ini juga, amalan termasuk sebab masuk surga atau masuk neraka. Kita yakin segala sesuatu sudah Allah takdirkan, ya tidak? Orang ini masuk surga, Allah takdirkan tidak? Orang ini masuk neraka, sudah Allah takdirkan tidak? Nah, tapi dia masuk surga dan neraka ada sebabnya. Sebabnya dengan apa? Amalan. Ya, jadi seorang bisa masuk surga karena ada amalan. Nggak mungkin tanpa amalan tiba-tiba masuk surga. Begitu juga seorang masuk neraka karena ada amalan yang dilakukan sehingga masuk neraka. Jadi nggak mungkin Bapak nih, seorang masuk neraka tanpa dosa. Mungkin? Nggak mungkin. Menurut keyakinan Ahlus Sunnah nggak mungkin. Baik menurut syariat maupun menurut akal. Kalau menurut syariat jelas, wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu sekali-kali tidak akan menzalimi siapapun. Artinya ketika seorang dimasukkan ke dalam neraka tanpa dosa dan salah, zalim tidak? Zalim. Enggak mungkin Allah begitu. Pasti ada amalan dia yang menyebabkan dia masuk neraka. Nah begitu juga surga. Surga ini hak prerogatif Allah. Artinya Allah lah, di tangan Allah lah seorang siapa yang berhak masuk surga. Dan surga tidak bisa dibeli dengan amalan apapun. Karena amalan kita dibandingkan surga tidak sebanding.
Tapi walaupun begitu, Allah tetap memerintahkan kita untuk beramal. Lah sobat ya, ini penting nih. Jangan kita jadi murji'ah. Ya udahlah, segala sesuatu sudah Allah kan Jabriyah. Segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Kalau Allah takdirkan saya masuk neraka, ya sudah masuk neraka. Allah takdirkan saya masuk surga, ya masuk surga. Nggak mau beramal. Ini orang pasrah gini, orang-orang yang lemah, apa ya? Nah itu faedah keempat. Lalu faedah kelima yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan atau hadis ini merupakan dalil bagi sebagian ulama yang membolehkan aborsi di bawah usia 4 bulan, janin ketika di bawah 4 bulan. Para ulama, sebagian ulama ya, membolehkan aborsi terhadap janin yang usianya di bawah 4 bulan. Kenapa di bawah 4 bulan? Kenapa nggak lewat 4 bulan? Karena setelah 4 bulan kan ditiupkan roh. Kalau ditiupkan roh berarti sudah makhluk hidup. Makanya sebelum 4 bulan, kata para ulama, ini bukan makhluk hidup, sama seperti benda mati. Makanya kalau janin wafat keguguran misalkan usia 3 bulan, ini tidak perlu dikafankan atau disolatkan karena belum dianggap makhluk hidup ya. Jadi itu apa ya. Terus bagaimana dengan aborsi? Yaitu menurut sebagian ulama boleh, tapi menurut sebagian ulama lain jangan. Kenapa? Nanti jadi pintu apa? Orang bermudah-mudahan. Nanti ini kan usianya baru 2 bulan, padahal udah 4 bulan lewat. Makanya ilmu seperti ini nggak perlu disebarkan di masyarakat awam. Karena orang awam nanti akan bermudah-mudahan. Itu kata ini ulama ini boleh kok aborsi di bawah 4 bulan. Akhirnya dia mempraktekkan itu untuk kandungan yang sudah lewat 4 bulan. Padahal ulama yang berfatwa boleh itu di bawah. Jelas apa ya? Ya cukup kita aja yang belajar lah. Adapun orang awam yang nggak belajar. Biarpun di bawah 4 bulan itu kan belum lagi apa namanya. Tapi kan kalau diaborsi nanti kan dia bakal jadi makhluk hidup dia. Iya. Makanya artinya gini, walaupun sebagian ulama yang menyatakan boleh, tapi ini juga bukan berarti anjuran untuk melakukannya. Bukan berarti dianjurkan, boleh aja sekedar boleh. Ya, artinya gini, terutama Bapak ulama yang membolehkan itu ketika terkait dengan kasus yang aib. Misalkan wanita ini misalkan diperkosa oleh seorang sehingga akhirnya hamil. Nah, maka para ulama yang berpendapat bolehnya mengaborsi di bawah 4 bulan, kata mereka boleh. Dalam rangka apa? Menghilangkan aib. Karena ini kehamilan tidak diharapkan kan? Diperkosa orang lalu hamil. Nah, ini kalau kasusnya seperti itu. Adapun kasusnya seperti kasus normal, maka itu tidak dianjurkan. Ya, misalkan suami istri, lalu istrinya hamil baru 3 bulan, nah itu nggak dianjurkan. Nah, kecuali kalau dokternya terang ini penyakit nggak bisa kandungannya dipertahankan atau nanti bisa membahayakan ibunya, maka digugurkan nggak masalah. Jadi aborsi juga Bapak tidak dikatakan haram secara mutlak dan tidak dikatakan halal secara mutlak. Ada rincian. Ya, yang haram itu kalau sudah lewat 4 bulan. Lalu yang halal itu kalau memang ada kebutuhan mendesak demi menyelamatkan nyawa ibunya. Mau nggak mau digugurkan, itu lain lagi masalahnya. Walaupun sudah lewat 4 bulan, ya. Nah, yang beda pendapat kalau di bawah 4 bulan dan tidak ada kebutuhan. Nah, ini terjadi beda pendapat. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan boleh di bawah 4 bulan karena dia belum dianggap makhluk hidup. Seperti benda mati biasa. Makanya buktinya apa? Dalilnya apa? Kenapa ini boleh digugurkan? Buktinya kalau 4 bulan bayi ini di bawah 4 bulan udah lahir, nggak perlu disolatkan. Itu menunjukkan itu belum dianggap makhluk hidup. Oke ya? Jelas insyaallah ya. Ini faedah keempat, faedah kelima. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, kesengsaraan dan kebahagiaan seorang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah. Nah, kita bisa tahu orang ini sengsara, orang ini bahagia. Kita nggak mungkin tahu. Yang tahu hanya Allah. Maka kita nggak boleh. Coba lihat. Kamu jadi orang sukses nih. Kayak gitu nggak boleh. Ngeliat garis tangan, ngeliat orang sukses. Kamu bakal sengsara kayaknya.
Ini perkara gaib Bapak ya. Kalau kita percaya gitu, berarti kita terjatuh dalam perkara sihir. Karena di antara bentuk sihir, di antara dengan lihat apa istilahnya garis tangan ya. Ada juga kalau zaman dulu yaktubuna abajad, lihat ini nulis di pasir. Oh, lihat itu. Oh, itu termasuk sihir, itu syirik, dosa besar dan bisa mengeluarkan dari Islam. Hati-hati ya, kita jangan percaya seperti itu. Yang tahu apa seorang akan bahagia atau sengsara di kemudian hari hanya Allah. Tapi kalau kita melihat seseorang, saya menduga nih, orang ini jadi orang besar, dilihat dari penampilan ketika masih kecil, perilakunya, sifatnya, boleh nggak gitu? Boleh aja. Banyak yang terjadi pada para ulama. Iya, firasat istilahnya Bapak. Kalau firasat itu Bapak, itu bukan berarti tahu perkara gaib. Firasat itu memang apa, kemampuan ya, perkiraan, kemampuan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu dengan lihat tanda-tanda tertentu, oh sepertinya begini. Itu nggak masalah, karena itu bukan memastikan, memperkirakan. Seperti Abu Bakar ketika menyaksikan kandungan istrinya, sepertinya ini anak perempuan yang lahir. Ternyata lahir anak perempuan. Padahal di zaman itu belum ada USG Bapak enggak. Tapi Abu Bakar enggak. Ini firasat dan ini diperbolehkan. Abu Bakar cuma menyatakan aku mengira, urohu. Pakai kata uro aku memperkirakan. Jadi Abu Bakar tidak menyatakan azim, aku pastikan. Karena kalau udah aku pastikan, itu udah menyaingi Allah ya, tahu perkara gaib. Tapi kalau mau perkirakannya boleh. Nah, iya banyak Pak Roma. Ini contohnya gini Pak, perkiraan cuaca boleh nggak? Oh, diperkirakan 2 hari lagi terjadi ini hujan. Oh, boleh aja memperkirakan, bukan pemastian cuaca. Kalau pemastian cuaca nggak boleh, tapi kalau perkiraan diperbolehkan. Jadi ini Bapak ya, kalau kita menyaksikan ada seorang rasa punya firasat anak ini menjadi orang besar di kemudian hari ini, nggak masalah. Kita mungkin lihat dari sisi fisiknya apa, dari sisi apa perilakunya, nampak dia berlaku orang yang bagus. Nah ini kemungkinan jadi orang besar, boleh. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau itu ketika masih kecil suka belajar. Sampai lewatlah seorang ulama menyaksikan anak ini, dia kayak cerdas nih. Nah kebetulan dia ayahnya ada di situ, jangan sibukkan anak ini dengan selain ilmu. Artinya ayahnya ingin Imam An-Nawawi ini sibuk ikut dagang juga. Tapi ulamanya bilang, jangan, saya punya firasat dia akan menjadi orang besar di kemudian hari, ulama besar. Ternyata firasatnya benar-benar terjadi. Apa ya? Ketika bapaknya tahu, oh iya ya, anak saya katanya jangan disibukkan dengan selain ilmu, pokoknya sibuk dengan ilmu aja udah, nggak sibukkan lagi dengan dagang, udah fokus dia belajar, ternyata jadi ulama besar di hari. Nah itu Bapak ya. Atau seperti Imam Az-Zahabi, beliau punya tulisan. Lalu seorang ulama lewat melihat khatul muhadditsin, khat kamu, tulisan kamu tulisannya ahli hadis. Nah akhirnya apa? Imam Az-Zahabi dengar itu, maka muncullah pada diriku kecintaan kepada ilmu hadis. Beliau pun belajar, akhirnya jadi ahli hadis. Nah artinya ada orang-orang tertentu memang punya firasat orang ini dari penampilannya, perawakannya, terus dari sifat-sifatnya sepertinya jadi orang besar. Nah yang seperti ini boleh karena memperkirakan ya. Ada pun memastikan tidak boleh. Ya, termasuk yang ini garis-garis tangan. Oh ini apa hubungannya garis tangan dengan nasib kita? Nah, Bapak ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya hari kebangkitan itu benar adanya. Kebangkitan manusia dari kubur itu benar adanya. Karena Tuhan yang sanggup menciptakan manusia dari setetes mani, sanggup juga untuk mengembalikan setelah hancur. Tuhan yang bisa membuat manusia dari tidak ada, sanggup juga mengembalikan dari yang sudah hancur. Ya ini ya, ini faidah isyarat yang disebutkan oleh sebagian ulama. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini sesuai dengan judul bab, hadis ini menunjukkan wajibnya iman kepada takdir. Ya, karena tadi ketika si bayi sudah 120 hari 4 bulan, Allah pun mengutus
malaikat untuk mencatat tentang apa? Amalnya. Nanti amalnya seperti apa? Dia amalan orang baik atau amalan orang jahat. Lalu apalagi ajalnya, ya kan? Rezekinya. Nanti dia rezekinya dilapangkan atau disempitkan. Lalu ajalnya, nanti dia matinya di mana? Kapan? Sudah ditentukan. Lalu nanti dia bahagia atau sengsara? Sudah ditentukan. Nah, ini menunjukkan wajib bagi kita beriman pada takdir. Segala sesuatu sudah Allah takdirkan, kewajiban kita mengimaninya dan berusaha. Apa ya? Jadi jangan seperti orang Jabriyah, ya kamu beriman pada takdir, karena itu kamu nggak mau beramal. Percuma beramal. Semua sudah Allah takdirkan. Kalau saya takdirkan masuk neraka, ya sudah masuk neraka. Kalau Allah takdirkan saya masuk surga, ya sudah masuk surga. Nah, ini cara beriman pada takdir yang salah. Kalau kita memang beriman pada takdir, harusnya kita berusaha. Ya, berusaha. Karena apa? Kita tidak tahu kan takdir Allah pada kita kan. Kewajiban kita cuma berusaha gitu apa ya. Makanya pernah dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Nabi menyebutkan bahwa salah seorang dari kalian sudah ditentukan tempat duduknya nanti di surga atau di neraka. Akhirnya para sahabat pun berkata, "Afala nattaqilu ya Rasulullah." Kalau gitu di mana kita pasrah saja ya Rasulullah. Artinya apa? Kan sudah ditakdirkan nanti A di surga, B di neraka. Ya udah, kita pasrah saja ya Rasulullah. Namun apa jawaban Rasulullah? I'malu, tetaplah beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqala. Setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan tujuan ia ciptakan. Artinya kalau dia tujuan ciptakannya untuk masuk surga, nanti akan mudah masuk surga. Maka ini juga membuat kita khawatir bahwa kalau kita kok selama ini maksiat mudah banget ya. Berarti jangan-jangan kita jadi penghuni neraka. Kok selama ini sholat berjamaah kok susah ya? Wah, jangan-jangan kita jadi calon penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Itulah hadis yang ke berapa? Hadis yang ke tutup lagi. Hadis tentang iman kepada takdir dan bantahan terhadap orang yang mengingkarinya, yaitu dari sekte Qadariyah. Oke, tadi ketutup. Nah, ya. Nah, sekarang kita masuk hadis baru. Itu hadis ke-39. Sekarang kita masuk hadis ke-40. Nah, judulnya sangat menegangkan. Dhammul Qadariyah, celaan terhadap Qadariyah. Nah, ini ada hubungannya dengan hadis sebelumnya. Karena hadis sebelumnya cuma sebutkan penetapan adanya takdir dan bantahan terhadap orang yang mengingkarinya. Pertanyaannya, siapa yang mengingkarinya? Yaitu siapa? Qadariyah. Dan inilah yang akan dibahas dalam hadis ini. Di sini judulnya Dhammul Qadariyah, celaan terhadap Qadariyah. Sekte Qadariyah yaitu sekte yang menolak takdir. Jelas apa ya? Kita baca hadisnya. Kata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, "An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-qadariyatu majusu hadhil ummah, in marida fala ta'uduhum, wa in matu fala tashhaduhum." Rawahu al-Hakim wa qala sahihun 'ala syartihima in sahha li Abi Hazim sima'un 'an Ibnu Umar wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa hasanu Ibnu Hajar wal Al-Albani. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Al-Qadariyah, Qadariyah adalah majusi umat ini. Qadariyah adalah majusi umat ini. Jika mereka sakit, jangan jenguk mereka. Jika mereka mati, jangan hadir jenazah mereka. Hadis riwayat Al-Hakim, dia berkata hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Jika memang sahih pendengaran Abu Hazim dari Ibnu Umar, Abu Hazim ini perawi hadisnya, dan hadis ini juga diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi menghasankannya dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. Nah, ini hadisnya Bapak ya. Hadisnya tentang celaan terhadap Qadariyah, dan sekali lagi Qadariyah artinya orang yang nolak takdir. Dan Qadariyah ini tidak satu tingkatan, tidak satu ajaran, bertingkat-tingkat. Ada yang bulat, ekstrim, dan ada yang di bawahnya. Yang ekstrim ini yang dikafirkan para ulama. Para ulama menyatakan mereka kafir. Di antaranya yaitu Qadariyah yang pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Juhani, yang menyatakan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba kecuali setelah hamba melakukannya. Jelas apa ya?
Jadi Allah nih nggak tahu saya minum kecuali setelah saya minum. Sebelum saya minum, Allah nggak tahu saya akan minum. Ini bagaimana nih? Berarti menyatakan Allah tidak tahu. Berarti sama saja menyatakan Allah itu jahil, bodoh. Iya, sama seperti manusia. Tentu saja ini celaan bagi Allah. Makanya para ulama di zaman itu, Ibnu Umar, beberapa sahabat Nabi tabi'in, ketika muncul Qadariyah ini, mereka sepakat mereka kafir. Gak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Gitu. Imam An-Nawawi menukil juga dalam kitab ini, Syarh Sahih Muslim kalau nggak salah, beliau menyatakan para ulama sepakat Qadariyah jenis ini kafir, bukan Islam. Jadi dinukil ketika Ibnu Umar mendengar kabar di Irak muncul seperti itu, Ibnu Umar berkata seandainya mereka menginfakkan emas segunung emas sebesar bukit Uhud, Allah nggak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman pada takdir. Jadi Ibnu Umar menganggap mereka kafir karena mereka tidak beriman pada takdir, menyatakan Allah baru tahu seorang hamba melakukan sesuatu kecuali setelah lakukannya. Ini celaan terhadap Allah, ya. Nah itu ya, ini Qadariyah. Ini Qadariyah ekstrim. Adapun Qadariyah yang tidak ekstrim, ini Qadariyah yang banyak tersebar di kalangan ulama, sebagian ulama, terutama ulama Irak. Yaitu maksudnya apa? Mereka menyatakan Allah kan menakdirkan, kalau kita meyakini segala sesuatu sudah Allah takdirkan, kan? Yang baik maupun yang buruk. Yang baik maksudnya apa? Saya bisa sholat, ini takdir Allah. Yang buruk apa? Saya maksiat juga karena takdir Allah, ya kan? Nah, sebagian Qadariyah yang tersebar di sebagian ulama menyatakan Allah menakdirkan yang baik, tapi tidak menakdirkan yang buruk. Maksudnya apa? Kamu sholat, ya ini takdir Allah. Kamu haji, ini takdir Allah. Tapi kamu zina, ini tidak takdir Allah. Terus siapa yang menakdirkan? Manusia sendiri. Nah, ini Qadariyah yang urutan kedua. Dan ini pun sesat. Yang pertama kafir, yang kedua nggak kafir. Sesat tapi tetap saja. Dan inilah yang banyak menjangkiti beberapa ulama tabi'in, sebagian kan semua, seperti Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Pernah dengar ya? Namanya ada dalam kitab tafsir, dalam hadis. Ini Qadariyah, tapi Qadariyah jenis kedua yang menyatakan Allah menakdirkan yang baik, sedangkan yang buruk tidak Allah takdirkan. Ya, kenapa mereka terjatuh dalam keyakinan sedemikian? Karena ada syubhat yang tersebar di masyarakat Irak. Karena di Irak sekali lagi bermunculan sekte-sekte sesat dari Syiahnya, Khawarijnya, termasuk Qadariyah, termasuk Murji'ah juga. Banyak sekali, Bapak ya. Jadi yang kedua ini Qadariyah yang menyatakan Allah menakdirkan yang baik, sedangkan yang buruk tidak Allah takdirkan. Tentu saja ini keyakinan yang nyimpang. Ahlus Sunnah, sebagaimana kita belajar dari sejak SD, di antara rukun iman kan ada rukun iman yang keenam. Apa itu? Beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini keyakinan kita. Yang cuman kalau ada orang berkata kami beriman kepada takdir Allah yang baik, sedangkan yang buruk tidak, ini dianggap nyimpang. Karena ayat dan hadis yang menyebutkan. Contohnya hadis yang masyhur ketika Jibril bertanya kepada Nabi dalam bentuk manusia, ditanya apa itu iman? Jawaban Nabi apa? Iman kepada Allah, kitabnya, rasulnya, malaikatnya, hari akhir. Lalu takdir apa? Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan, lihat tuh, Nabi melanjutkan yang baik dan buruk. Nabi tidak menyatakan engkau beriman kepada takdir yang baik, titik, enggak. Tapi Nabi lanjutkan yang baik maupun yang buruk. Jelas apa ya? Nah, insya Allah ini pembahasan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena panjang ini ya. Ini seru nih pembahasan Qadariyah. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.